Ikut edukasi atau belajar di kantor, apakah wajib jadi member di Dimax dulu? Win rate bulanan, mungkin lebih ke presentasi bulanan ketika kita deposit di modal 10.000 itu berapa ya? Deposit 500 juta, idealnya menggunakan lot berapa? Master, warga negara asing yang ingin trading di Dimax itu bisa nggak? Halo Sobat Trader, balik lagi bersama kita dan kali ini aku ngisi lagi ya. Perkenalkan, sebelumnya aku Aden Fikri dan kali ini aku ditemenin oleh salah satu mentor terbaik di Dimax, yaitu ada Mr. Vincent. Boleh disapa dulu Mr. Halo semuanya, selamat pagi, siang, dan sore. Oke, karena kita nggak tahu ya mereka nontonnya, kita nontonnya di jam berapa. Betul. Gitu kan. Ya udah. Nah, kembali lagi kita di segmen Trader Bertanya, Mentor Menjawab, yang dimana sekarang udah episode ke-16. Nggak kerasa ya teman-teman, dari yang 1, 2 sekarang udah sampai 16 episode dan sekarang aku ngisi udah kedua kalinya. Nah, gimana kabarnya nih, Master? Alhamdulillah baik. Oke. Luar biasa pokoknya. Iya betul. Kemarin ada kabar baik ya? Saunya terbang. Oke. Kita langsung ke pertanyaannya aja ya, seperti biasa. Oke, pertanyaan pertama ini dari Bagja Mahesa. Ikut edukasi atau belajar di kantor, apakah wajib jadi member di Dimax dulu? Nah, ini pasti banyak yang bertanya nih, Master. Edukasi yang langsung offline ke kantor itu harus jadi member dulu atau sebelum jadi member udah bisa edukasi di kantor? Oke, sebetulnya untuk mendapatkan edukasi ya. Ya, betul. Untuk mendapatkan edukasi itu kalau ke kantor langsung itu gratis ya. Betul. Gitu. Itu gratis, kita diskusi bareng. Sebenarnya nggak ada pembelajaran ya. Yeah. Kalau misalnya udah bisa trading ya, kalau udah bisa trading mungkin kita sharing aja gitu. Tapi kalau misalnya untuk yang awam pengen tahu apa itu trading forex, pengen belajar itu pengen belajar trading forex itu apa? Betul. Ke kantor tuh gratis dan gak ada biaya apapun. Betul, berarti kayak misalkan untuk pengenalan tentang seputar trading itu gratis ya? Iya, untuk seputar pengenalannya itu gratis gitu. Tapi kalau misalkan untuk mengikuti kelas yang intensifnya gitu, yang seperti VIP kelasnya itu syaratnya harus member dulu. Oke. Gitu. Kenapa tuh coach kalau boleh tahu? Lebih kepengen sebenarnya mungkin ke keseriusan keseriusannya ya gitu. gitu. Betul. Keseriusannya aja gitu. Jadi ya ibaratnya kalau misalkan kita ikut les di suatu tempat pembelajaran, biasanya ada biayanya. Iya betul. Belajar beli formulir dulu, terus udah gitu bayar bulanannya atau bayar tahunannya. Kalau kita enggak, kalau kita secara cuman deposit aja dulu di Dimax, buka akun dan deposit dulu. Mau tradingin atau enggak juga itu terserah. Tapi syaratnya itu aja udah. Betul, asalkan syaratnya deposit aja. Masalah mau di tradingin atau misalkan mau didiemin dulu gitu kan selama edukasi itu nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, nggak masalah. Betul, berarti enjoy aja ya kayak enjoy aja gitu. Belajar aja ya. Betul, cuman syaratnya itu doang. Betul, uang aman gitu. Uang aman gitu. Mau ditarik kapanpun juga bisa dan tanpa ada potongan. Betul. Oke. Cukup Master? Cukup. Oke, next pertanyaan ini dari Mas Genta nih. Win rate bulanan, mungkin lebih ke presentasi bulanan ketika kita deposit di modal 10.000 itu berapa ya? Kalau di sini ya. Presentasi bulanannya kalau saya sih ambil paling gampang itu ya adalah 5-15% sih sebulan. Sebulan itu 5-15 ya. Yeah. Karena kalau misalkan kita investasi di yang beda gitu kan, trading yang lain gitu kan, mungkin per tahun ya biasanya hitungannya per tahun bisa sampai 5% doang gitu kan. Betul. Di trading forex tuh jadi kalau misalkan 5-15% per bulan itu tuh udah gede loh. Betul. Di instrumen keuangan tuh udah besar banget. Artinya apa? Kalau misalkan bagus, artinya satu tahun itu bisa balik modal. Iya, betul. Betul kan? Apalagi kalau misalkan konsisten tiap bulannya ya. Iya. Kalau misalkan nominalnya kecil, kok kecil 5-15%? Mungkin itu ada kesalahan di Anda gitu karena modalnya terlalu kecil. Iya, betul. Kalau modalnya besar mungkin contohnya 1M ya, 1M 5-15%, artinya 150 juta sebulan maksimalnya. Iya, betul. Itu udah gede banget gitu. Gede banget gitu. Makanya kalau misalkan disebut nominalnya kecil, kok persentasenya kecil 5-15%, itu mungkin dananya ibu bapak aja yang kurang besar. Iya, betul. Gitu. Karena misalkan dari 1M ya 10% 100 juta ya. Betul. Sebulan 100 juta cuman diem doang gitu kan, kita ikutin arahannya doang gitu kan. Betul. Jadi ya itu tadi ya, kalau di instrumen keuangan adalah
Ya, betul. Modal yang menentukan. Ya, betul banget. Kayak misalnya kita bandingin sama deposito di bank aja. Deposito di Misalkan bank nih, aja per tahunnya mungkin itu sekitar cuman 6 lah. 5-7% lah Iya, gitu 5-7%. Gitu. Gitu. Jadi ya menurut saya tuh 5-7% di bank deposito tuh ya itu habis sama inflasi sih. Ya, betul. Betul banget ya. Ya. Betul banget gitu. Kita emang dapat gitu kan persentasenya, tapi ketika udah 1 tahun ke depan itu udah ya udah gitu buat itu doang. Ya udah sih. Iya. Nggak ngaruh apa-apa juga. Nggak ngurah apa-apa, betul. Nah, oke, cukup Master. Kita next ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Mbak Nadia nih. Deposit 500 juta, idealnya menggunakan lot berapa? 500 juta Nah, idealnya ini, menggunakan lot 0,5 cukup. 0,5 itu cukup ya. Iya, Itu berapa posisi tuh kalau misalkan? satu kali yang itu 0,5 aja. Oke. Jadi itu ketahanan 10.000 ya. Kalau 10.000 ibaratnya 10.000 pip ya, 10.000 pipnya salah analis. 10.000 pip salah. Ya. Baru MC. Ber-MC. Tapi nggak mungkin ya. Gak mungkin lah. Jadi menurut saya 0,5. Ya hitungannya gini aja, 10.000 tuh 0,1. Kalau 50.000 deh udah kan 5 aja jadi 0,5. Oke. Itu udah paling aman. Udah paling aman ya. Mau misalkan keseret atas bawah juga itu masih aman. Iya, kita masih bisa cari plan B-nya gitu loh. Betul. Oke. Aman ya. Nah, kita next dari Mbak Busfi. Master, warga negara asing yang ingin trading di DDMax itu bisa nggak? Setahu saya itu bisa, tapi dengan catatan WNA tersebut mempunyai rekening Bank Indonesia. Oke. Jadi rekening aja, bukan rekeningnya, bukan KTP-nya gitu. Jadi ada juga beberapa member kita yang dari luar. Oke. Dia belum ada KTP Indonesia, tapi dia punya rekening bank di Indonesianya. Contohnya dia rekening banknya BCA. Gitu. Itu dia bisa, nggak masalah. Mau Oke. KTP Indonesia belum punya, tapi dia punya rekening bank Indonesianya ya. Oke. Kayak BCA, Mandiri dan lain-lain, Iya. itu bisa, Oh, itu masih bisa ya? bisa aman. Oke. Terjawab ya teman-teman ya. Ini kalau misalkan punya ibu bapak bule ya, pengen trading di DDMax, boleh asal punya rekening bank di Indonesianya aja, itu doang. Betul. Nah, berikutnya ini dari Mbak Ida. Gold jangka panjang gimana Master? Kira-kira kenaikannya nyentuh ke harga berapa? Karena kan sekarang apalagi Imlek gitu kan, momen gold itu lagi naik-naiknya ya. Ya. Nah, ini perkiraannya nyentuhnya itu ke harga berapa Mas kata? Gold jangka panjangnya sampai 1950 itu udah disebut cukup menurut saya ya. Menurut analisa saya 1950 itu udah beres. Kalau misalkan 1950 tembus juga paling ke 1975-an. Oke. 75 saya ngitungnya gitu. Jadi 50 itu adalah 1950 itu adalah level 1618 dan 2618-nya di harga sekitar 1975-an. 1975 1980 lah. Oke, segitu Lupa ya. lupa saya sekitar segituan, tapi udah dari situ udah akan turun lumayan panjang. Oke. Ini ada boleh nggak pertanyaan dari aku pribadi? Boleh, dikit nih? boleh. Nah, kan kebetulan kita mungkin awal bulan bakal ada FOMC ya. Ya, Minggu betul, depan. untuk USD. Nah, kalau misalkan FOMC ini hasilnya negatif, itu bisa nggak sih sampai ke 2000? Sampai 2000 tuh agak susah. Karena untuk menembus angka 2000 adalah membutuhkan suatu fundamental yang sangat besar. Iya, Contohnya betul. seperti corona, Covid, perang ya. perang. Iya. Kalau misalnya besok ada berita Presiden Amerika ditembak, mungkin bisa ke sana. Iya, betul. Karena emang momen ke 2000-an itu kayak 3 tahun ke belakang tuh kayak misalkan Covid dan perang aja ya. Iya. Kalau misalkan keadaan standar ibaratinnya normal ya masih kisaran belasan ya. Masih kena belasan gitu. Ya itu tadi ya 19. Kalau misalkan saya pribadi sih dari 50 ke 80 tuh udah nge-sell terus. Bahkan dari 900 pun udah nge-sell saya tuh. Oke, betul. Gitu. Berarti sekarang udah nyicil sel ya? Udah tadi pagi kalau sinyal saya tuh 46 ya, 46-an itu Oke. itu kita nge-sell 46. Iya. Targetnya 30 dan udah profit ya. Dan udah profit ya. Dan cut profit ya. Oh, BTW hari ini kita udah keluar satu signal ya coach. Udah keluar satu signal, akhirnya. Satu kali sih akhirnya. Setelah ditunggu-tunggu. saya cuti ya. Cuti. Kenapa tuh coach? Cuti kenapa tuh? Biasa itu istri melahirkan. Oke, alhamdulillah. Alhamdulillahnya istri melahirkan di hari Senin ya. Senin jadi cuti 3 hari, Kamis hari ini baru masuk kantor lagi ya. Dan baru signal baru ada. maka signal baru ada gitu. Iya, Makanya maaf betul. untuk teman-teman member yang nunggu signal. Iya. Kok nggak ada signal, nggak ada mapping. Itu saya lagi ada berita bahagia dulu. Ada berita bahagia. Makanya kita minta waktu untuk rehat dulu betul. untuk Makanya member-member. kita ya udah gitu kan. Ini Mas Darvinson lagi istirahat, lagi happy maksudnya lagi momen kebahagiaan keluarga ya udah gitu kan. Kita enggak apa kok suka signal atau misalnya gimana enggak gitu kan ya. Kayak kita ke next pertanyaan dari Mbak Maya. Kenapa di DMAX slotnya terkecil 0,1? Karena DDMax itu menggunakan akun
standar ya, standar Oke. mini gitu. Jadi Betul. 0,1 tuh paling minimalnya. Mungkin di broker sebelah tuh standarnya tuh 1 lot ya, akun standar 1 lot, tapi di kita akun standar itu bisa menggunakan 0,1. Betul. Untuk akun mikronya kita belum tersedia. Ya akun mikro itu adalah akun 0,01 ya, yang bisa opennya 0,01 minimal. Minimal ya. Cuman Dynamics belum mengambil langkah itu ke situ. Betul banget. Oke, kejawab ya teman-teman ya. Kita next pertanyaan dari Kanatasha. Sebutkan kelebihan Dynamics dibandingkan pialang lain. Ya, bolehlah sedikit garis besarnya aja, Coach. Yang paling menonjol adalah di keterbukaannya nasabah. Ya. Kalau misalkan broker lain atau pialang lain, broker luar sekalipun ya, mereka tuh nggak ada yang menyediakan edukasi secara langsung dari para karyawannya. Sebutlah para karyawan ya. Biasanya broker-broker itu pada menggunakan edukasinya itu menggunakan para jasa IB. Betul. Jadi mereka yang di luar perusahaan tersebut bersaing untuk edukasinya satu sama lain. Dan itu bisa diwakilkan oleh para IB-nya. Tapi kalau misalnya untuk Dynamics sendiri, kita edukasinya itu resmi yang diadakan oleh perusahaan. Oke. Gitu. Dan di sisi lain juga untuk data nasabah, bukan data nasabah ya, terlebih ke tradernya langsung ya. Member-membernya pun kita nggak ada tutup-tutupannya gitu. Kalau misalkan di tempat lain kan ada skat-skatnya ya, bahkan antara member satu dan member lain pun nggak akan kenal. Sering ngedenger juga kayak misalkan padahal satu broker nih, tapi nasabah A pengen nanya ke nasabah B itu ada kayak nggak boleh skat, gitu. Nggak boleh. Gitu. Kalau kita tuh nggak, kita semua member, semua nasabah ya, semua klien digabungkan dalam satu grup. Jadi kalau misalkan mau komplain juga silahkan komen di situ. Karena ada grup diskusinya. Karena kalau misalkan live trading ke kantor juga bisa saling ketemu, bisa langsung sharing kan ya. Betul, bahkan kan jadinya jadi ketemu teman lagi gitu loh. Jadi buka apa namanya tuh, tali silaturahmi lah. Iya, gitu. silaturahmi kayak bahkan banyak juga yang malah jalin bisnis ya, bisnis bareng bisnis ya. pun ada kayak ya. misalkan datang ke kantor nih nasabah A dan nasabah B gitu kan. Dan ada ibaratin di kerjaannya sama ya, kurang lebih ya kerjaannya kayak misalkan di bidang yang sama. Kan yang kayak gitu mungkin jadi relasi ya, kayak misalkan properti gitu kan. Kita lagi butuh properti A sedangkan di B ada, ya udah kenapa ke yang lain gitu kan. Betul. Kayak gitu teman-teman. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir ya dari Mbak Melan. Ini lebih ke teknik sih. Terakhir kita bahas teknik ya, Coach. Teknik scalping bagi trader pemula aman gak, Master? Bagaimana teknik simpelnya? Nah, boleh nih. Teknik scalping untuk trader pemula itu sangat berbahaya. Betul banget ya. Gitu, karena biasanya kalau pemula itu filosofinya kayak gitu. Kecil-kecil yang penting banyak. Nah, ya, kecil-kecil jadi bukit. Padahal nggak seperti itu teorinya tuh. Konsepnya tuh nggak seperti itu konsep dalam trading tuh. Jadi konsep dalam trading, ya udah, ibu bapak tentukan. Bukan artinya saya bilang scalping itu jelek, enggak ya. Scalping itu bagus, tapi bagi yang sudah dapat membaca market gitu. Tapi kalau misalnya untuk pemula kurang cocok ya. Kurang cocok karena apa? Psikologinya pun bahkan naik turun. Iya, gitu. apalagi kalau misalkan pemula kan psikologinya masih kaget ya. Iya, kayak misalkan ke floating dikit udah panik, terus udah nggak bisa ibaratin konsisten lah. Kalau misalkan yang udah jago atau misalkan udah bisa analisis dengan benar kan mungkin lotnya dijaga, terus open posisinya pun udah ada patokan misalkan satu kali entry gitu kan. Kalau misalkan pemula gitu kan ke floating dikit kan langsung layar, langsung betul. tambah lagi, mungkin kayak gitu ya. Betul, di satu sisi mungkin pada saat market lagi bagus mungkin bisa kejemut semua. Betul. Tapi di satu sisi ketika marketnya lagi jelek dan tiba-tiba melakukan rally atau tren yang kuat, kita bakal ketar-ketir. Gitu. Betul. Di apalagi kalau misalkan kita, sedangkan trader pemula itu susah banget buat nentuin SL di mana dan kapan untuk cut loss, betul nggak, Coach? Ya betul gitu. Dan ya gimana ya? Pada dasarnya semua orang tuh sama, nggak mau rugi gitu ya. Jadi untuk cut loss tuh agak susah. Betul. Gitu. Meskipun cut loss itu lebih baik dibandingkan stop loss karena lebih valid. Betul. Tapi cut loss membutuhkan psikologi yang lebih besar dibandingkan stop loss. Kalau stop loss tuh hilangnya sama sistem. Jadi pada saat udah cut gitu, ya udah paling cuma nyesek dikit doang. Tapi kalau cut loss, kita mau cut loss nih
kita melakukan analisa ulang. Wah ini sih Betul. kayaknya mau turun lagi, Betul banget. mau naik lagi. Wah ini kayak saya sedikit lagi Iya, sih, tahan jadi, dulu deh. asumsi kita tuh jadi ini bentar lagi juga naik. Ketika kita misalkan ambil posisi buy sedangkan harga turun nih ya. Terus ketika udah ke floating gede kita pasti berpikiran ini naik lagi, ini bentar lagi naik lagi. Otomatis kita antara nahan atau bahkan malah nambah layer. Betul. Kalau misalkan apalagi pemula ya, agak berat gitu kan untuk nentuin kapan kita cut loss gitu. Nah terakhir nih coach, kalau misalkan untuk di DMAX sendiri cocok nggak buat scalping? Cocok, Cocok, aman. aman-aman aja. Aman-aman aja gitu. Yang penting apa ya? Yang penting tetap itu tadi, siap dengan akan resikonya. Betul gitu. banget gitu kan. Mungkin ada orang yang bilang ya scalping itu target orang masing-masing beda ya. Betul banget. Ada juga orang yang scalpingnya cari 30 pipan. Ada juga orang yang scalpingnya cari 10 pip udah keluar gitu keluar lagi. Iya. Itu sebenarnya balik orangnya. Betul. Gitu. Itu kan ada gaya tanda masing-masing dan itu sah-sah aja. Gitu loh. Kalau misalkan saya pribadi scalping contohnya, saya ada akun scalping, satu akun scalping ya. Itu di DDMax bisa dengan komisinya 5. Misalkan ya. Ya. Komisi 5, apalagi sekarang split SAU-nya tipis ya, 3,5 3,5 untuk split SAU gitu. Jadi bisa-bisa aja kok. Betul. Aman. Bahkan Jadi paling enaknya tuh adalah ya itu tadi, nggak ada aturan tradingnya. betul. Kalau di broker-broker yang banyak yang lain itu adalah ada aturan trading yang salah satu broker saya tahu opennya itu transaksi itu minimalnya di bawah minimalnya di atas 4 menit. Jadi kalau misalnya transaksinya di bawah 4 menit itu nggak dihitung profitnya. Oh, Ada yang seperti itu. jadi harus nunggu dulu. Iya. Nggak bisa kita baru open posisi langsung close nggak bisa. Nggak bisa. Oke. Kalau rugi dihitung, kalau profit nggak dihitung. Serius, ini ada. Betul. Ada Ini yang kayak gitu ya Coach. Ada yang kayak gitu. betul. Nah teman-teman sedangkan nih kalau misalkan teman-teman mau ibaratin trading di DMAX kan sekarang udah enak ya. Kita sekarang udah free swap yang dimana kita untuk spread juga menipis. Ya nggak sih, untuk SAU sendiri kita di 3,5 gitu, 3,5 pip Betul. Dan untuk di kita itu kelebihannya itu lebih di WD. Kayak misalkan hari ini ada salah satu member yang baru WD profit di 3.700. Wow. Ada salah satu member 3.700 itu pure profit, coach. Alhamdulillahnya gitu kan, berkat bimbingan dan edukasi yang ada diberikan di DDMax gitu kan, salah satunya oleh kelas 3 mentor kayak gitu. Ya dan termasuk saya juga mas. Alhamdulillah sih hari ini WD 40 juta. Ini boleh kali ya disempilinnya. Ya nanti juga yang tadi disempilan aja ya untuk historinya. Mau sombong di kita boleh. Kayak gitu. Oke, mungkin cukup ya coach. Untuk pertemuan kali ini kita mungkin ada pertemuan lagi di lain kali. Siap. Oke. Terima kasih buat semuanya yang sudah menonton, atas waktu luangnya udah meluangkan waktu untuk nonton sedikit cuplikan video ini. Saya Dan Fikri Dan saya Vincent. pamit undur diri. Dadah. Bye.